bawa belewa dari Surabaya, ibu-ibu yang dibawa belum jawab salam saya. Bu, ibu, di dalam agama Islam tercinta yang boleh nggak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Berapa kelompok? Sudah tahu belum 3 kelompok itu siapa-siapa saja? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget apa bingit? Ada berapa tadi? Ada berapa? Bawa emping dari kota Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Oke? Ada cengkeh, ada kue putu, oke lah kalau begitu. Boleh saja ibu-ibu nggak jawab salam saya. Syaratnya 3. Yang pertama, boleh nggak jawab salam apabila yang dengar salam, mohon maaf, orangnya budak. Kira-kira di sini ada yang budak apa enggak? Enggak ada. Yang kedua, boleh siapa? Apabila yang dengar salam lisannya gagu atau bisu. Kira-kira di sini ada yang bisu apa enggak? Enggak ada. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Boleh nggak jawab salam. Syarat yang ketiga, apabila emang orangnya nyun sewu, majnun. Apa artinya majnun? Apa? Saya nggak sampai hati menerjemahkannya. Karena di sini nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, apalagi yang majnun. Tapi yang hadir siang menjelang sore hari ini adalah para pecinta-pecinta baginda Nabi besar kita Muhammad. Kelihatan dari wajah ibu-ibunya, auranya luar biasa. Auranya nggak aura-aura. Jadi insya Allah nih pantun jadi doa selalu untuk ayam beb suaminya, burung gelatik naik delman. Bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Dah, karena nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun, saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dari tadi aja? Ikhlas nggak? Ridho nggak? Terpaksa nggak? Bukan karena takut 3 golongan. Alhamdulillah, naik kereta berkacamata, jangan pernah ada dusta di antara kita. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Kurang semangat, cocok, kurang semangat. Cocok? Cok gali cok galaga cok. Ya. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Para masyayikh, para habaib, para guru, para ustaz, para ustazah, para sepuh, para bini sepuh yang betul-betul kita hormati, cintai dan muliakan. Hapunten, nyuhun sewu, siang ini saya minta maaf.
Bu, ibu, nggak bakalan nemuin ada penceramah yang minta maafnya panjangnya mengalahkan hukum tajwid mat arid lisubuh. Kira-kira kalau udah minta maaf panjang kayak barusan dimaafin apa enggak? Biar enak ijab kabulnya, dimaafin apa enggak? Alasan yang pertama minta maaf saya panjang, jujur jawab, hari ini yang hadir guru-guru kita banyak apa enggak? Yang hadir guru-guru kita banyak apa enggak? Saya berasa salah, nggak bisa nyebutin namanya satu persatu karena jujur nggak dapat bocoran kertas sama sekali. Iya. Ntar kalau ngarang bukan malah bagus, yang ada kue cucur anget-anget hancur banget. Yang kedua, Bu, Ibu, maafin ya. Ini posisinya bukan kurang sopan, memang begini adanya. Naik mobil patas, turun di kampung sawah. Ini siang minta maaf saya di atas, ibu-ibu pada di bawah. Bu, saya di mana? Ibu di mana? Maafin. Kerudung merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Ya, pada ibu-ibu yang di depan saya lihat tuh semangkanya belum pada kecolek. Mungkin panitia baru narok tapi lupa nawarin. Di sini emang nggak ada, yang duduk aja udah nggak ada, apalagi yang baru datang ke saya. Makanya yang ada silahkan, Roma Irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar seceramah, mangga di dahar yang ada. Kalau saya bukan nggak ada, ntar pamitan panitia yakin punya pengertian, langsung dirapel. Tenang Ustaz, ada tikus pada beranak, boleh dibungkus buat anak. Bu, Ibu, kira-kira saya ngomong ini panitia dengar apa enggak ini? Maafin panitia ya, jangan dipikirin, yang penting diusahain. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sepat gabus lelek lohan, cepat bagus nggak bertele-tele karena jamaah juga udah nggak tahan. Saya lihat yang di belakang bapak-bapak duduk udah pada berapa kali ganti kaki, duduk sila, ada yang lagi blonjor. Ya, nggak apa-apa, terusin Ibu, saya nggak ngomelin, cuma ngasih tahu dong. Ya, pada kesempatan hari ini yang ingin saya sampaikan pertama perihal dengan maulid dan di masjid kita tercinta, saya ingin pinjam nasihat dari ulama kenamaan dan terkenal. Siapa beliau? Salah satu tokoh ulama Nusantara yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa namanya? Biar berasa dulu nyebutin namanya. Siapa namanya? Oke, saya jelaskan sedikit biar kenal, karena nggak mungkin sayang kalau nggak kenal. Bapak Ibu, Syekh Nawawi Al-Bantani ini salah satu tokoh ulama Nusantara yang lahir di Tanara, Banten, wilayah Indonesia, yang semasa hidupnya pernah menjadi guru besar dan imam di Masjidil Haram. Di mana? Di mana? Kira-kira Masjidil Haram adanya di Cilengsi apa di Mekah? Di Mekah. Iya, biar jelas dulu. Yang kedua, Syekh Nawawi Al-Bantani ini Bapak Ibu salah satu tokoh ulama Nusantara yang semasa hidupnya mendapat julukan dari ulama-ulama Timur Tengah, atau dulu pada masanya nyebutnya Hijaz, bukan Saudi. Julukan yang beliau terima adalah Sayyidul Ulama Hijaz. Apa artinya? Panglima ulama sejazirah Arabia, panglima ulama setimur tengah. Kira-kira kalau panglima adanya di belakang apa di depan? Oke, dan itu berasal dari negeri kita, ya, Tanara, Banten, Indonesia. Kira-kira kita orang Indonesianya wajib bangga apa enggak? Oke, itu kedua. Ketiga, siapa beliau? Salah satu tokoh ulama Nusantara Bapak Ibu yang semasa hidupnya Allah anugerahkan keluasan ilmu, makanya hingga saat ini karya-karya kitab yang beliau tulis
sehingga kurang berjumlah 115 kitab. Berapa? Berapa? Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Dan kesemuanya berbahasa Arab, dan Arabnya punten Arab gundul. Anak sekarang diajak ngaji Arab gundul, komentar, Ustadz Arabnya gundul, yang gondrong aja gue keder begitu. Yang keempat, terakhir, yang keempat, ini yang keempat, kalau bapak ibu atau mungkin Ustadz, adek bisa ngulangin, dapat hadiah dari saya 500.000. Iya, takut saya dibilang bohong, kita bikin janji, ada suling, ada peniti, aku gak akan berpaling ke lain hati. Ya, hadiahnya 500.000. Kalau siap maju ya, ini saya kasih bocoran. Siapa beliau? Syekh Nawawi Al-Bantani, Bapak Ibu, ulama Nusantara, kelahiran Tanara, Banten, yang lahir tahun 1230 Hijriah, wafat tahun 1314 Hijriah. Ini saya sebutin pelan-pelan nih, yang beliau punya nasab ke atas, Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamal bin Janta bin Masbukil bin Masgun bin Masnun bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Cirebon bin Sayyid Umatuddin Abdullah bin Sayyid Ali Nuruddin bin Sayyid Syekh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Azumat Khan bin Sayyid Abdul Malik Azumat Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sohib Nirban bin Sayyid Ali Khali Kasim bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad Nahib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sodik bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, punya istri Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Kanjeng Nabi tercinta Muhammad Rasulullah. Mana yang mau dapat gopek? Ulangin Bang Ustaz. Panjang. Ya namanya orang tua nggak boleh dihilangin. Ibu mau nama bin bapak bapak dihilangin? No, jadi rame no, kayak pembegal nasab kan begitu. Ya nggak boleh dihilangin, Bu. Saya di TV belum pernah ngebahas begitu kelamaan. Di TV sering muncul tapi ringkes. Raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Iklan. Nah hari ini namanya ngaji. Siap nggak kita ngaji sore hari ini? Siap nggak? Apa kata Syekh Nawawi dari 115 kitab beliau? Sore ini saya pinjam kitab beliau yang bernama kitabnya Nasoihul Ibad. Apa namanya? Oke, Bu, Ibu, Imam Nawawi ngomong begini nih perihal kemuliaan. Saya baca dulu. Maulid Agung Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Masjid Jami Al-Faruq, Rasulullah teladan persatuan, mari merajut ukhuwah dalam keberagamaan. Nih, ya, Nabi sampai menyebut apa? Saya Nawawi ucap begini, fa'amal ismu, maka adapun dari segi penyebutan nama Nabi kita nih yang terpampang di baliho, fanadahu birrisalah, Allah menyebut nama Nabi kita di dalam Al-Quran, walam yunadihi bil ismi, belum pernah Allah menyebut nama langsung, kama nada jami al-ambiyai, sebagaimana di saat Gusti Allah menyebut nama-nama Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad. Coba bantuin, saya mau nanya, Nabi yang pertama Nabi siapa? Nabi siapa? Perhatikan.
Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bu, ibu, itu surat Al-Baqarah ayat 34. Surat apa? Ayat berapa? Ini mohon maaf kalau boleh saya tanya, ini bapak ibunya hafalnya 30 juz apa juz 30? Mohon maaf karena Quran gak segampang kayak nyanyian. Coba kalau ini hafal nggak? Bukan lautan apa? Coba yang ini hafal nggak? Cikini aku begini apa? Coba rada-rada berbau gambus apa nggak nih? Bila ingin melihat ikan tenangkan dulu airnya apa? Coba yang ini hafal nggak? Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Lain eta ari marane teh karena nyanyian hafal kabeh. Coba lagu dangdut apalah enggak? Darah muda bisa. Giliran Quran menikompak Allah. Muka boleh ketawa tapi hati berduka. Muka boleh nyengir tapi otak sambil mikir. Tadi lagu 4 hafal semuanya, giliran Quran menikompak Allah. Nggak apa-apa ketawa aja bu. Saya kalau dari pengajian lihat ibu-ibu ketawa resep pak, karena udah ketawa gini sama utang lupa dia. Ya Allah. Boleh saya mantun dulu boleh? Boleh? Lihat isi pantunnya, lihat ya, simak boleh ya. Dari Keranji langsung ke Pelumpang, melihat Bajar ada markisah. Urusan ngaji bukan urusan gampang, kalau kita nggak belajar nggak bakalan bisa. Cocok? Cok gali cok galaga cok. Iya. Al-Baqarah ayat 34. Surat apa? Ayat berapa? Disebut gak nama Nabi Adam tadi? Disebut li Adama. Tapi mohon maaf, ada nggak tambahan li Adama Rasulillah? Ada nggak begitu? Nggak ada. Tapi kata Syekh Nawawi, berbeda di saat Gusti Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad. Mana buktinya? Saya buktikan boleh? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nabi kita siapa? Baca bareng-bareng siapa? Tapi simak saya baca ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bantu jawab, nama Nabi kita siapa? Tapi barusan saya bacakan surat Al-Ahzab ayat 21, Gusti Allah nyebutnya fi Muhammadin apa fi Rasulillah. Yang dipakai nama apa julukan? Yang dipakai nama apa pangkat? Pangkatnya. Tadi Nabi Adam ada nggak? Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama Rasulillah. Ada nggak begitu? Tapi barusan Nabi kita siapa namanya?
Tapi Allah nyebutnya fi Muhammadin apa fi Rasulillah. Syekh Nawawi menjelaskan Bapak Ibu, Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Allah nggak pernah menyebut nama Nabi kita Muhammad dengan sebutan nama hungkul, tapi selalu dirangkaikan dengan pangkat julukan yang Allah berikan kepada kanjeng Nabi tercinta, Nabi kita Muhammad. Bu, Ibu, orang tuh kelihatan cakep karena pakai julukan, karena pakai pangkat. Boleh saya contohin? Boleh? Boleh? Punya camat namanya Encep. Siapa namanya? Tapi memang MC-nya profesional. MC ngomong pakai pangkatnya begini. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Bapak Camat kita. Nama apa julukan? Julukan. Doktor, nama apa julukan? Insinyur, nama apa julukan? Tuan Haji, nama apa julukan? Ada berapa tuh? Pak Camat, Doktor, Insinyur, Tuan Haji. Jadi cakep. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat kita tercinta, Pak Doktor, Insinyur, Tuan Haji Encep. Cakep apa enggak tuh? Sekarang MC-nya apa adanya, buang tuh pangkatnya. Apa kata MC? Yang saya hormati Encep. Halo, paham gak nih? Paham gak? Paham gak? Di Al-Quran Allah menyebut nama Nabi kita tercinta, belum pernah sekedar nama doang, pasti dirangkaikan dengan julukan sebagai pertanda kemuliaan. Makanya hari ini kita berpanas-panasan, para donatur yang udah ikut andil menyumbang. Ya Allah, panitia yang sudah bersikeras untuk mensukseskan acara ini. Bu, bantu jawab. Nabi kita Muhammad di Al-Quran dimuliakan apa enggak sama Allah? Dimuliakan apa enggak? Rugi hari ini kalau kita maulidan enggak kecipratan kemuliaannya. Boleh saya contohin lagi? Boleh? Boleh? Ibu punya bestie, punya bestie. Bestinya tukang minyak wangi. Tahu tuh minyak wangi? Ibu nempel terus sama bestie tukang minyak wangi. Wajar nggak ibu kecipratan wanginya? Walaupun nggak persijualan, wajar nggak kecipratan wanginya? Begitupun Rasulullah. Di dalam Al-Quran Gusti Allah telah memuliakan baginda Rasul dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya. Maka rugi donatur kita yang maulid hari ini kalau nggak kecipratan kemuliaannya. Ustaz, bagaimana biar dapat itu? Gampang caranya. Hadroh. Inti kalau nabu masih kuatnya. Nabu masih kuatnya. Masih kuat. Anda doain mudah-mudahan jatah antum yang udah disiapin sama panitia ntar amplopnya dirobek lagi ditambahin isinya. Jadi doain. Nabu ya. Anda yang baca ya, boleh? Pak, saya izin. Kayaknya ada belewah, ada colena. Saya turun ke bawah lebih enak. Boleh ya? Oke, ini saya turun nih. Jadi bahasanya beli serabi sampai ke Arab biar nampak lebih akrab. Ibu mau ngapain? Ntar dulu, gue lagi mau ngajak selawatan. Ntar dulu. Ntar ya. Ntar, tenang. Saya ngerti kok. Tenang, ntar dulu, biar rapi. Ini lagi bab kemuliaan nama dulu. Ntar hari ini kita ini udah biar ibu penasaran. Saya mau nyampein 2 shot. Berapa shot? Shot pertama udah dibahas tuh, perihal nama salawat Nabi. Ini lagi mau nyontoin anak hadroh, antum yang nabu ya. Nabu boleh? Vokalnya saya aja sama ibu-ibu, oke? Bapak-bapak mau ikutan ya bapak? Coba keluarkan suaranya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salawat
vokal gue aja udah, nggak usah ribet-ribet, nabu aja, nabu. Kurang jelas Anda ngomong tadi, dari atas udah ngomong kan, udah nggak usah pakai mic, udah nabu aja, nabu. Ya udah, nggak ngerti dibilangin itu. Iya, ya udah tenang aja, udah kok. Insya Allah ada husnuzon sama panitia, jatah antum yang ditambahin, benar? Ya. Oke, sekarang yang kedua boleh ya? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Ya Rindah, dia kemana, kita mana? Udah bagus, makasih ya. Rehat sejenak aja. Sekarang kita buktikan, Ustadz itu enak pakai hadroh. Kalau nggak pakai hadroh nggak enak. Nggak mau pakai hadroh, nggak pakai hadroh tetap enak. Kita buktikan, boleh? Inti rehat sejenak. Sekarang nggak pakai hadroh. Keluarkan suara bareng-bareng. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salawatullah. Enak apa enggak, Bu? Enak apa enggak? Diprotes lagi Pak saya, Ustadz Bang salawat ya Nabi doang apa? Enggak banyak. Saya bilang ada tuh, saya kalau di pesantren sama santri sebelum baca kitab walaupun enggak banyak, beberapa bait dari Burda saya baca. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Saya aja yang baca Pak, saya aja yang bawa bener, ini enggak bener. Tenang aja, tenang, enggak diambil mic-nya. Saya juga jatah ngomong doang itu udah kelar, nggak ngomong lagi, nggak, udah slow ya, nggak sengaja nyerakain kok, emang ini giliran saya sekarang ya. Bu, sekarang mau itu di ngomong itu, oh Ustadz nggak semangat, nggak mau semangat, pakai hadroh lagi, hadroh masih kuat. Yuk kita buktikan. Ya Rabbi bil Mustafa balik karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal. Enak apa enggak? Diprotes lagi, Ustadz gancang teuing aya teh nu lelaunan. Saya bilang ayah nuslow bisa gimana? Saya ingat ilmu emak saya dulu sambil ngayunin anak tuh. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Yang ini sekali aja, 2 kali takut pada HS, takut pada pules. Dulu kan orang tua kita baca gitu sambil nindurin anak, betul apa enggak, Bu? Mama sekarang aja rada belagu, diajarin salawat katanya nggak gaul. Anak mau tidur lagunya Cikini kegondang dia. Itu anak gede karena diajarin Cikini gondang dia, Cikampek Tasikmalaya. Begitu gede anak ngayap baik. Ibu, itu shot pertama salawat Nabi saya kunci. Yuk lihat keistimewaannya, bukan cerita saya. Lihat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33. Surah Al-Anfal ayat 33. Surat naon? Ayat berapa? Anak enggak, waktunya nih singkat biar dapat semua, nggak apa-apa. Yang penting paham, kecilendek makan bakso rusuk, biar pendek yang penting masuk. Setuju? Biar pendek yang penting, iya. Biar pendek yang penting, iya. Ibu ngapa ketawa? Bener, Bu, kan sebentar lagi asar.
Buat apa panjang sama masuk kan capek-capek doang. Mendingan biar pendek, yang penting ilmunya ya. Ustaz Uska, Masya Allah. Izin lanjutin ya. Masya Allah, korinya komandan kita. Saya selalu Guru Yuska. Saya terusin, Bu, Ibu. Surat apa? Ayat berapa? Nih kuncinya nih. Janji Allah bukan janji saya. Al-Anfal ayat 33. Saya izin bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ibu, surat apa tuh? Ayat berapa? Percaya nggak sama janji Allah? Ini janji Allah, bukan janji pilkada. Karena mohon maaf, Bapak Ibu, kalau pilkada beda tipis sama pilkabe. Beneran. Naon bedana saat ari pilkabe ibu poho jadi. Lamun pilkada begitu jadi tah eta. Tapi kalau Quran boleh saya mantu dulu, boleh baca koran duduk di taman di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Cocok cok gali cok galaga cok ya. Bu, Pak, surat apa tuh? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Allah nggak bakalan nurunin bencana ke Cilengsi, ke Bogor, ke Bekasi, ke Jawa Barat, ke NKRI. Tapi ada syaratnya sedikit. Baca bareng-bareng ya, syaratnya. Wa anta fihim. Lagi wa anta fihim. Biar berasa semuanya. Syaratnya itu selama Nabi Muhammad masih selalu ada pada ucapan kita. Punten, muhasabah aja muhasabah. Dari melek mata sampai sekarang udah jam 3 kurang seperempat. Punten, udah berapa ribukah kita basahi lidah kita dengan nama yang mulia Muhammad Rasulullah. Dapat 5.000? Belum. 3.000? Belum juga. 2.000? Belum. 1.000? Gopek? Belum juga. 300? Pantes belangsak dulu. Iya, mohon maaf, jangan marah. Pengen nggak bolak-balik ke Mekah Madinah? Nggak usah susah-susah. Itu nama yang mulia, Maulid Agung Muhammad Rasulullah. Jangan berhenti untuk kita basahi lidah kita. Ini janji Quran. Allah nggak bakalan kita kena korban pinjol, nggak bakalan kena korban bang embok, nggak bakalan anak durhaka, nggak bakalan syarat. Nabi Muhammad selalu membersamai kita. Jelas nggak kita ngajar ini? Jelas apa enggak? Kalau jelas nih sholawat Nabi saya mau kunci pakai pantun, boleh? Resapi isi pantunnya dia. Ngajak besan naik pesawat. Kurang semangat untuk cakepnya. Ngajak besan naik pesawat. Itu besan orang Jampang. Jangan pernah bosan buat berselawat karena segala urusan pasti Allah buat gampang. Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Shot yang kedua, sodakoh. Apa? Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Surat ke-63. Juz 28 ayat 9, 10, 11. Surat apa? Ayat berapa? 9, 10, 11. Lagi biar berasa. Tadi sholawat Al-Anfal ayat 33. Sekarang sodakoh. Surat apa tadi?
Ayat berapa? Oke, Bu. Ini karena waktunya juga mau jelang asar karena kita di masjid. Nih, ayat itu udah saya sebutin. Sekarang tolong saya ajak bicara logika, akal. Bantu jawab ya. Merpati 5 ekor. Ada berapa ekor? Bukan mau mantun, lagi mau nanya. Udah 5 ekor. Ada berapa? Ketembak Bapak Ibu 3 ekor. Ketembak 3 ekor. Ketembaknya berapa ekor? Berapakah sisanya? 3. Yang bilang 5 sama 2 jangan belangkat torek, dengerin. 3. Perhatiin bebek. Semuanya berapa? Yang ketembak berapa? Yang ketembak 3 jatuh nggak? Yang jatuh mati ya? Ada bangkainya nggak? Jadi yang geletak di bawah berapa? Ada berapa? Yang 2 karena nggak ketembak dia kemana? Berapa sisa di bawah? Nah itu. Udah paham belum? Ini kok cantik-cantik rada lola. Udah paham belum? 5 ekor. 5. Ketembak berapa? Yang ketembak 3 jatuh kan? Mati kan? Ada bangkainya kan? Jadi geletak berapa tuh? 3. Yang 2 nggak ketembak dia kemana? Lah yang kabur di situ masih ada apa hilang? Lah saya nanya sisa berapa? Ya 3. Udah paham belum? Udah? Nggak beda Bu. Di mobil truk Bapak Ibu ada kambing 10 ekor. Kambing 10 ekor di mobil truk. Itu loncat 7. Jadi berapa? Ya tetap 10 kan loncatnya di situ-situ juga. Iya loncat. Belum pernah jadi panitia korban sih. Iya. Oke. Jadi sisanya berapa ekor tadi? 3. Saya jelasin merpati apa 3 kali ulang. Saya pakai duit. Kalau duit kayak cepetan. Duitnya 100.000. Berapa? Ada 20 lembar. Jadi berapa? Duitnya 10 lembar. Mohon maaf, duitnya 100.000. Ada 20 lembar. Jadi berapa? Cepet ke duit mah. 2 juta ya. Nyumbang buat masjid 10 lembar. Buat masjid. Nyumbang buat masjid. Masjid 10 lembar. Berapa lembar? Nyumbang buat yatim 8 lembar. Buat yatim berapa lembar? 8 lembar. Tolong duitnya berapa lembar semua? Nyumbang masjid, nyumbang yatim, berapa sisanya? 18. Jangan bilang 2. Beneran nggak percaya? Nyumbang ke masjid 10 lembar. Manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat pahala apa dosa? Berarti kalau pahala akan abadi apa hilang? Nyumbang buat yatim manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat pahala apa dosa? Berarti kalau pahala akan abadi apa hilang? Yang nyumbangnya pupus, meninggal dunia, dipendam, dikuburin. Yang nemenin jenazah 2 lembar apa 18? 2 lembar apa 18? Jadi sisanya berapa yang abadi? Merpati berapa ekor? Ketembak berapa ekor? Jadi sisanya? Nah itu. Ini kalau nggak punya ilmu gini, kotak amal lewat berat. Kotak amal lewat, kenapa jalannya cepat? Karena ingat kalau pakai, merpati 5 ekor. Ketembak berapa ekor? Jadi sisanya itu yang punya kita. Yang kita makan sudah pasti jadi kotoran. Yang kita simpan nggak mau sedekah, kita meninggal dunia pasti jadi warisan. Bahkan sedikit anak cucu pada berebutan. Tapi yang langgeng abadi sepanjang zaman yang sudah disedekahkan. Bu, tar suaminya nanya, ngaji apa tadi mah? Merpati 5 ekor. Yuk, yang mau keliling, anak-anak hadroh kita tabu lagi ya. Silakan, bayangin merpati 5 ekor. Bukan buat saya, buat masjid kita. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Salatullah salamullah ala toha rasul.
Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin habibillah. Ala yasin. Minta ridho ikhlas yang kita bacakan Fatihah. Ya Allah, kepada saudara-saudari kami tercinta yang sore ini udah ikut andil sedekah jariah buat masjid kita tercinta, dan yang kurang puas tadi pakai kotak yang keliling, ntar datang pengurus nanya noreknya, norek ya buat siapa? Tadi ingat merpati berapa ekor, ketembak berapa, jadi sisanya itu yang punya kita ya. Jadi silahkan, mudah-mudahan nggak akan pernah jadi berkurang. Kain ihram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling Ka'bah, nggak akan pernah jadi miskin orang yang gemar sedekah, yang ada hartanya terus makin bertambah. Ya Allah, bitilkan iya wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Ke Bekasi melihat lapak, ketemu besan orang Mampang. Makasih yang udah pada ikut andil berinfak. Ya Allah, semoga segala urusan selalu Allah buat gampang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan belanak, ikan tongkol kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Al-Ustadz Bapak Taufikur Rahman SQ yang telah memberikan ceramahnya.